Kamila dengan NIM 086. Halo, perkenalkan saya Liza Liza Putri dengan NIM 074. Perkenalkan nama saya Ibu Sandra Putriana, NIM 117. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Diaziza, NIM 129. Halo, perkenalkan namaku Azina Azira, NIM 165. Halo, namaku Esti Wulandari, NIM 05. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Nurhadifin, NIM 005. Halo, perkenalkan nama saya Dedisnya Males, NIM saya dari 095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan akademisi Musida yang sangat berbahagia pada hari ini. Baik, sesuai dengan materi kajian pada hari ini terkait metode kualitatif yang mana kita telah mendapatkan referensi untuk artikel dapat dilihat pada tampilan layar dengan judul Influencer dan Strategi Penjualan yang berkenaan dengan studi etnografi pada penggunaan jasa selebgram sebagai media promosi. Nah, yang mana metode etnografi ini merupakan metode baru yang kita semua baru kaji ya, rekan-rekan ya. Baik, penelitian kualitatif dalam studi ini menggunakan metode etnografi untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan influencer di media sosial, khususnya di Instagram. Sudah mendapatkan semua ya untuk materi yang telah dikirimkan kemarin? Ya, Baik, langsung saja pada sesi awal ini kita akan membahas terkait dengan pemahaman untuk membuat rancangan penelitian kualitatif. Silakan rekan-rekan akademisi untuk menanggapi dan berargumentasi. Mohon izin saya berargumentasi mengenai penelitian ini. Pada penelitian ini berfokus pada mempelajari apa yang terjadi di media sosial dan juga pemasaran dengan cara mewawancari orang secara mendalam dan juga mengamati secara langsung. Nah, dengan cara ini membantu peneliti itu dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas dari para informan. Izin menanggapi. Baik, terima kasih untuk rekan akademisi terkait pemaparan metode kualitatif yang telah disampaikan. Saya akan menyinggung pada artikel ini terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang dimana menggunakan metode etnografi, yang dimana untuk menganalisis dan interaksi presentasi diri influencer di Instagram melalui observasi komunikasi, konten, dan respon pengikut. Tujuannya yaitu untuk memahami dinamika sosial dan pembentukan citra diri influencer yang mempengaruhi perspektif followers dan promosi produk. Data dan observasi wawancara dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif penggunaan influencer dalam pemasaran. Hal ini juga dapat memberikan wawasan bagi perusahaan untuk memilih influencer yang tepat dan merancang kampanye untuk iklan yang lebih efektif lagi. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai pendekatan kualitatif serta metode etnografi yang telah dijelaskan. Tentunya penelitian ini atau artikel ini didukung dengan data. Jadi selanjutnya silakan untuk menanggapi terkait pengumpulan data untuk artikel ini, silakan. Baik, izin. Tentunya dengan beberapa yang telah disampaikan sebelumnya, yakni penelitian pendekatan kualitatif dan metode etnografi didukung dengan data yang terkait. Yaitu teknik pengumpulan data dalam jurnal penelitian kualitatif ini dikumpulkan melalui observasi akun media sosial dan wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman mereka menggunakan layanan influencer dalam praktik pemasaran. Baik, terima kasih rekan akademisi yang telah memaparkan pendekatan kualitatif serta metode etnografi serta pengumpulan data. Nah, di sini saya akan lebih mendalam terkait analisis kualitatifnya, yakni saya temui di sini bahwa peneliti menganalisa data untuk mengeksplorasi 5 aspek yang penting dalam artikel yang sudah kita paparkan, yaitu yang pertama ada analisis produk dan segmentasi perusahaan, yang kedua kriteria pemilihan influencer, yang ketiga influencer terhadap kesadaran produk, yang keempat efek terhadap kenaikan penjualan, serta yang kelima ada kepuasan dan evaluasi kinerja influencer.
yang mana hal-hal tersebut telah dijelaskan pada analisa kualitatif pada artikel. Baik, memang tadi beberapa rekan akademisi telah memberikan pemaparan mengenai pendekatan metografi, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Dapat saya simpulkan manfaat terkait penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pemasaran menggunakan influencer yang dapat menjadi masukan yang berharga untuk manajer pemasaran dalam pengambilan keputusan di masa depan. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan akademisi. Baik, untuk rancangan pemahaman penelitian kualitatif secara keseluruhan, ya pendekatan ini memungkinkan eksplorasi lebih mendalam tentang dinamika penggunaan influencer dalam pemasaran di media sosial. Baik, selanjutnya kita akan berfokus pada memahami perumusan masalah dalam penelitian kualitatif serta karakteristik penelitian kualitatif. Baik, saya akan mengkaji pembahasan terkait masalah yang diangkat, terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan influencer sebagai strategi promosi pada media sosial. Saya mendapati bahwa menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengalaman subjektif perusahaan dalam memilih dan bekerja dengan influencer. Baik, ingin menanggapi tentang rumusan masalah sebelumnya, yaitu tentang bagaimana persepsi perusahaan terhadap dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari penggunaan influencer dalam kampanye pemasaran di Instagram. Jadi saat melalui teknik observasi dan analisis data kualitatif, peneliti dapat menjelajahi pengalaman perusahaan dan menentukan tema-tema yang muncul terkait dampak ini. Baik, izin menanggapi dari rumusan sebelumnya, yaitu bagaimana persepsi perusahaan terhadap dampak positif dan negatif, yaitu apa saja kriteria pemilihan influencer yang dianggap paling penting oleh pihak perusahaan menurut perspektif kualitatif informan, yang mana dengan melalui wawancara semi struktur dan peneliti dapat menggali kriteria yang dipertimbangkan oleh informan ketika memilih influencer dan bagaimana kriteria tersebut terkait segmentasi produk. Baik, memang yang telah dipaparkan oleh para akademisi, yakni rumusan masalah dari yang ke-1 sampai yang ke-3 sangat berkenan pada artikel yang mana saya dapat merumuskan masalah yang ke-4, yakni bagaimana interaksi antara influencer dan audiensnya dapat mempengaruhi kesabaran, produk, dan keputusan kemudian. Dalam artikel ini, peneliti bisa memahami dinamika interaksi sosial dan bagaimana dampaknya terhadap suatu produk. Baik, melimitasi rumusan masalah yang telah dipaparkan, yakni rumusan masalah yang kelima. Bisa dilihat rekan-rekan tentang rumusan yang kelima telah terpampang di layar. Terkait evaluasi kinerja influencer, saya dapat merumuskan hasil evaluasi kinerja influencer yang dilakukan perusahaan dan bagaimana ini berkontribusi pada keputusan lanjutan mengenai penggunaan influencer. Saya dapat menjawab terkait ini, yaitu menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini dapat mengidentifikasi bagian-bagian evaluasi yang digunakan perusahaan untuk menilai efektivitas influencer dalam kampanye mereka. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa argumentasi dari rekan-rekan akademisi yang telah dipaparkan mengenai rumusan masalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini berhasil mengungkapkan kompleksitas dan dinamika penggunaan influencer dalam konteks pemasaran di media sosial, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman di bidang ini. Baik, terima kasih atas pemaparan pendekatan analisa kualitatif serta permasalahan masalah yang telah kita kaji pada hari ini. Dapat kita simpulkan juga mengenai pendekatan etnografi, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, dan fokus pada persepsi serta pengalaman subjektif, dan ada juga tentang analisa tematik ya yang telah dipaparkan oleh peneliti yang bisa dilihat dalam slide ya. Dan untuk wawasan praktis strategi pemasaran.
Secara keseluruhan, metode kualitatif dalam penelitian ini berhasil mengungkapkan kompleksitas dan dinamika penggunaan influencer dalam konteks pemasaran, serta berkenaan dengan media sosial yang terkait yakni Instagram, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman di bidang ini. Baik, terima kasih untuk kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.